Bapak, Ibu, Opa, Oma, para pemuda, remaja, Shalom Aleihim. Apa kabar semuanya? Sungguh luar biasa kita boleh mengawali hari ini dengan sukacita bersama Tuhan. Bersyukur saya hari ini dapat menjumpai Anda kembali melalui renungan harian GKI Kuitang. Renungan ini didasarkan firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 16 ayat 9 dan 10 demikian. Pada malam harinya nampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saudaraku, apakah saudara masih ingat renungan hari Kamis lalu tentang jemaat-jemaat Makedonia yang murah hati, yang memberikan bantuan kepada jemaat Yerusalem? Bagaimana awal terbentuknya jemaat-jemaat Makedonia? Ayat-ayat ini menceritakan tentang Paulus dan tim pelayanannya dalam perjalanan pekabaran Injil. Namun Roh Kudus mencegah mereka mengabalkan Injil di Asia. Ketika di Troas, Paulus mendapat penglihatan dalam mimpi dari Tuhan. Ada seorang Makedonia yang berdiri dan berseru, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Kisah ini sering disebut Macedonian Call atau panggilan Makedonia. Segeralah kami. Yang dimaksud kami di sini adalah tim pelayanan Paulus, yaitu Paulus dan Silas, Timotius, dan Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul. Terhadap panggilan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di Makedonia. Maka mereka mencari kesempatan untuk berangkat atau menyeberang ke Makedonia. Makedonia adalah sebuah provinsi Romawi di utara Yunani,
di pesisir Laut Hitam, dan di benua Eropa. Saudara tahu, dari Makedonia inilah Injil lalu masuk ke daratan Eropa, dan dari sanalah menyebar ke seluruh dunia. Di awal renungan ini, sebuah lagu telah dipersembahkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu GKI Kuitang yang menyanyikan pujian yang indah. Mereka bersaksi, "Send the light, kirimlah cahayamu." Syair bahasa Indonesia diterjemahkan oleh E.L. Kokan. "Berkumandanglah suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu." Ya, mereka berseru, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Kirimlah berita Injil." Karena di sini banyak orang membutuhkan Injil yang membawa shalom. Di bait kedua mengajak kita, janganlah kita tinggal diam mendengar. Kirimlah cahayamu. Kalimat ini mendorong kita, bantuanmu berikanlah, janganlah jemu. Maka send the light, kirimlah cahayamu. Lagu ini indah sekali. Siapakah yang menciptakan lagu ini? Charles H. Gabriel adalah penulis dan komponis lagu-lagu gospel. Konon sepanjang hidupnya ia telah mencipta sekitar 7.000 sampai 8.000 lagu-lagu gospel. Dalam menciptakan lagu-lagunya itu, ia sering menggunakan nama samaran. Di antaranya adalah Charlotte J. Homer, H.A. Henry, dan S.B. Jackson. Ayah Charles adalah kepala sekolah menyanyi, singing school, yang didirikan oleh gereja Presbyterian. Maka tidak heran bila Charles muda juga memiliki ketertarikan yang besar di bidang musik. Ditambah lagi Charles memiliki bakat musik yang luar biasa. Kemampuannya bermain musik dan mencipta lagu tidak didapat melalui sekolah formal, melainkan dari otodidak, belajar sendiri. Pada usia 17 tahun, ia telah menjadi pemimpin singing school di beberapa tempat. Pada tahun 1890 sampai 1892, Gabriel melayani sebagai music director di Grace Methodist Church di San Francisco, California. Ketika ia bekerja di Grace Church, dia diminta untuk menuliskan sebuah lagu untuk keperluan sebuah konferensi misi. Maka ia menuliskan lagu yang berjudul Send the Light. Lagu ini nampaknya diinspirasi oleh kesaksian Macedonian Call, Kisah Rasul pasal 16 ayat 9 dan 10 tadi yang kita renungkan. Lagu Send the Light ini kemudian menjadi lagu yang terkenal sampai sekarang ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, apa yang dapat kita pelajari hari ini? Pertama, kita perlu belajar peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Paulus dan teman-temannya sebagai tim pelayanan peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Tetapi juga sekaligus peka terhadap jeritan sesama. Yang kedua, kita melihat Paulus dan teman-teman sebagai tim pelayanan taat terhadap tuntunan Roh Kudus. Taat berarti mau mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan hati masing-masing. Yang ketiga, mereka menggunakan kesempatan atau kairos
yang diberikan Tuhan dengan baik. Mengapa Tuhan mengizinkan tim Paulus melakukan pelayanan ke Makedonia? Ternyata Tuhan mempunyai rencana yang indah. Tuhan memilih Paulus dan teman-temannya ke Makedonia karena di sanalah kabar baik harus diberitakan. Bayangkan saudara, andai kata Paulus dan teman-teman tidak peka, tidak taat, tidak menggunakan kairos untuk pergi ke Makedonia, barangkali seumur hidup akan menyesal. Karena mereka tidak akan pernah dipakai Tuhan untuk menjadi pekabar Injil di daratan Eropa. Saudaraku, setelah mendengar renungan firman Tuhan hari ini, apa yang akan saudara lakukan? Apakah saudara mau belajar seperti Paulus dan teman-teman yang peka, taat, dan menggunakan kairos untuk melayani sesama yang membutuhkan? Bersediakah saudara menjadi pembawa terang Kristus di tengah kehidupan ini? Bulan diakonia GKI Kuitang telah selesai, tetapi pelayanan diakonia harus terus berjalan. Pandemi COVID-19 belum ada tanda-tanda berakhir. Oleh karena itu, marilah kita terus mendukung pelayanan peduli COVID-19. Mari kita juga mendukung pelayanan mitra sahabat Kuitang. Karena masih banyak keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan untuk melanjutkan kehidupan. Jika saudara bersedia, mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah mata rohani kami, supaya kami peka terhadap penderitaan sesama kami. Berikanlah kepada kami hati yang taat kepada kehendak-Mu, dan mampukanlah kami hari ini dan selanjutnya dapat menggunakan setiap kesempatan untuk melayani sesama kami, yang adalah sama dengan melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan keluarga saudara. Amin.